94.4 FM. Inilah Radio Suara Quran, media kalam ilahi. Kaum muslimin pendengar Radio Suara Quran yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mengadakan acara khusus berkenaan dengan hadirnya Al-Ustaz Abu Zubair Al-Khawari Al-C, yang mana beliau datang di Kota Solo untuk mengadakan kajian pada kesempatan esok hari, yang mana beliau berkenan untuk hadir ke studio Radio Suara Quran pada kesempatan malam hari ini. Dan nanti para pendengar semuanya bisa menyapa Ustaz Abu Zubair ataupun menanyakan beberapa hal, yang mana kedatangan beliau ini kerjasama antara Pustaka Tibian Solo dan juga Radio Suara Quran 94.4 FM. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan suara dari Ustaz Abu Zubair yang mungkin selama ini kita baru dengar rekamannya di Radio Suara Quran. Kami persilakan Ustaz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwati wa akhawati fillah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh suatu yang menggembirakan dapat hadir ke tengah kaum muslimin dan muslimat melalui suara Al-Quran ini. Semoga pertemuan kita malam hari ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan perpisahan kita setelahnya adalah perpisahan yang terjaga dari perpecahan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, siapa Anda dan apa yang Anda inginkan? Itulah judul pertemuan kita malam hari ini. Pertemuan yang singkat, namun mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya diri saya sendiri. Siapa Anda dan apa yang Anda inginkan? Ketika seseorang ditanya, Man ant? Siapa engkau? Siapa Anda? Sebagian kita akan berkata, saya Ustadz Fulan. Ada lagi yang akan berkata, saya Insinyur Fulan, saya Doktor Fulan, saya Haji Fulan. Dan gelar-gelar titel-titel keduniaan lainnya yang menjadi kebanggaan banyak manusia. Itu ketika Anda ditanya di dunia oleh manusia.
Akan tetapi ketahuilah wahai saudara-saudariku, setiap kita juga akan ditanya kelak di alam barzakh. Setiap kita pasti akan ditanya kelak di liang lahat dengan pertanyaan yang berbeda, pertanyaan yang lain. Man rabbuka wa ma dinuk wa man hadzal rajul alladhi bu'itha fikum. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa laki-laki yang diutus ke tengah kalian itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, rahmani Allah wa iyyakum. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar kelak di alam kubur ketika dua malaikat mendatanginya, melainkan orang-orang yang benar-benar mengenal siapa diri dia ketika di dunia dan apa tujuan hidupnya. Saudaraku, saudariku, rahimani Allah wa iyyakum. Hari ini kita bisa berbangga dengan gelar-gelar kesarjanaan kita, titel-titel yang diberikan oleh manusia kepada kita. Tetapi ketahuilah gelar yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah bukanlah gelar-gelar keduniaan tersebut. Tetapi yang membuat kita tinggi dan mulia adalah ketika kita termasuk dalam orang-orang yang disuruh oleh Allah, abdi atau ibadi, hamba-hambaku. Bukankah itu gelar yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, sayyidul anbiya wal mursalin. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan di malam hari bi'abdihi. Allah tidak katakan bi Muhammad, tetapi Allah katakan bi abdihi. Karena itulah gelar kemuliaan, penghargaan yang diberikan oleh Allah, gelar tertinggi ketika seseorang itu menjadi hamba Allah tabaraka wa ta'ala, diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya akhi, man anta, siapa engkau? Dan apa yang engkau inginkan? Bermacam keinginan orang hidup di dunia. Tujuan, tekad, cita-cita, keinginan, harapan beragam. Tetapi ketahuilah Allah tabaraka wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, manusia hidup di dunia itu hanya ada dua macam, tidak ada tiganya. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Itu saja. Saudaraku, di antara manusia ada di antara mereka yang pandai berbicara, bersilat lidah, mengolah kata-kata, berbicara tentang cita-cita yang mulia, cita-cita yang agung, harapan yang tinggi. Tetapi perkataan tidak sejalan dengan perbuatan. Bagaikan menegakkan benang yang basah. Di sisi lain ada sebagian orang lebih banyak diam, tidak banyak berbicara, tetapi perbuatan amaliyah dia membuktikan bahwa dia adalah orang-orang yang memiliki cita-cita yang mulia, orang-orang yang memiliki semangat yang membaja, orang-orang yang betul-betul mengetahui siapa diri dia dan apa tujuan dia hidup. Alangkah jauhnya berbeda orang-orang yang keinginannya hanya dunia yang rendah dan hina ini dengan orang-orang yang cita-cita dia membumbung tinggi ke langit. Bandingkanlah wahai saudaraku, bandingkan wahai saudariku, lihatlah perbedaannya. Ketika seorang Arab Badui mencegat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid, lalu dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ya Muhammad, a'tini min malillah alladhi a'taka Allah, fa innahu laysa maluk wa laysa malu abik. Wahai Rasulullah, beri aku harta yang Allah berikan kepadamu. Itu bukan hartamu dan bukan harta ayahmu. Beri aku sebagian harta yang Allah anugerahkan kepadamu. Harta rampasan perang, maksudnya ghanimah. Itu bukan milikmu dan bukan milik bapakmu. Allah yang berikan kepadamu. Bandingkan orang ini yang datang kepada Rasulullah hanya untuk mengharapkan dunia dengan seorang sahabat. Tatkala harta rampasan perang dibagi-bagikan kepada ahlus suffah, tentunya engkau tahu, wahai saudara-saudariku, siapa ahlus suffah. Sahabat-sahabat yang miskin di awal-awal periode hijrah, tidak memiliki tempat tinggal untuk berteduh, dan tidak memiliki pakaian kecuali yang ada di dirinya, tidak memiliki pekerjaan yang tetap, lalu mereka diberikan tempat tinggal di masjid oleh Rasulullah SAW. Ketika itu, selesai Rasulullah SAW membagi-bagikan harta rampasan perang, Abu Hurairah radhiyallahu an, salah seorang ahlus suffah, berdiri tidak bergeming menatap Rasulullah SAW, tetapi dia tidak ikut menengadahkan tangannya berebut dengan teman-temannya yang ahlus suffah yang lain menerima pemberian dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menoleh kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, ala tas'aluni? Wahai Abu Hurairah, tidakkah engkau ingin meminta sesuatu kepadaku? Kenapa engkau diam saja? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, aku mintakan darimu satu saja. As'aluka su'alan wahida. Aku inginkan satu darimu. Apa dia? Kata Rasulullah SAW. Dengarkan wahai orang-orang yang memiliki hati yang hidup. Dengarkan wahai orang-orang yang memiliki cita-cita yang mulia. Dengarkan wahai orang-orang yang ingin mendapatkan tempat mulia di sisi Allah bersama para nabi dan rasul. Lihatlah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang engkau inginkan ya Abu Hurairah? Qal, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, uridu an tu'allimani mimma 'allamaka Allah. Aku ingin engkau mengajarkan kepadaku dari apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Ya Allah, alangkah mulianya cita-cita ini. Aku ingin engkau ya Rasulullah mengajarkan kepadaku apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu, ilmu. Itu dia ilmu. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengerti, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan meninggikan derajat beberapa derajat orang-orang yang diberi ilmu. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu paham dan mengerti bahwasanya jika dia ingin masuk surga, dia harus belajar dan belajar. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah SAW, itulah yang akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Karena dia betul-betul mengerti kasihnya Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Ya subhanallah. Para pecinta dunia, keinginan dia tidak lebih dari sekedar makan, minum, pakaian, dan beranak pinak. Tetapi orang-orang yang cita-citanya setinggi langit, mengharapkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada yang diinginkannya kecuali ridha Allah. Lalu Rasulullah SAW mendoakan Abu Hurairah radhiyallahu an. Ringkasnya, semenjak itu Abu Hurairah tidak pernah lagi lupa. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dengan beberapa lafaz. Sejak itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak pernah lagi lupa setiap apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW.
Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah yang menghabiskan hidupnya untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah yang menghabiskan hidupnya untuk berjuang menegakkan, menyebarkan, meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayatnya, wahai saudara-saudariku, dia terisak-isak menangis saat sakratul maut. Ada apa gerangan yang membuatnya menangis? Takutkah dia meninggalkan dunia ini karena berpisah dengan anak istrinya, harta dunianya? La, tidak. Bukan demikian. Dengarkan Abu Hurairah, wahai saudara-saudariku, para pemilik cita-cita yang tinggi dan mulia. Abu Hurairah saat menjelang wafatnya dia menangis terisak-isak lalu berkata, ahin min tulis safari wa qillatuz zad. Celaka aku, celaka. Alangkah panjangnya perjalanan yang akan aku tempuh setelah mati ini, dan alangkah sedikitnya bekal yang aku miliki. Abu Hurairah hidupnya adalah perjuangan, hidupnya adalah pengorbanan, hidupnya adalah jihad untuk agama Allah. Ketika wafat dia menangis terisak-isak, merasa bekalnya sangat sedikit dan tidak akan mencukupi untuk perjalanannya menuju Allah. Apa yang akan hendak engkau katakan, wahai saudaraku? Apa yang hendak engkau katakan, wahai saudariku? Kita gudang kesalahan dan tidak memiliki amal kecuali sedikit. Lalu kita berleha-leha, tertawa-tawa. Tidakkah kita sadar? Tidakkah kita ingat? Dan tidakkah kita selama ini yang berkowar-kowar hendak mengikuti jejak-jejak salafus saleh? Inilah dia di hadapan kita, salah seorang salafus saleh. Bagaimana dia mencapai cita-citanya tersebut, rela dia berlapar-lapar untuk ilmu tersebut, dan bagaimana tawaduknya dia, sehingga dia tetap merasa takut dan merasakan ilmunya itu masih sedikit untuk bisa mengantarkannya menuju ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Suatu ketika suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun hendak salat malam. Lalu dia meminta tolong kepada salah seorang sahabat, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, mengambilkan air wudu. Rabi'ah pun mengambilkan air wudu, menuangkannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rabi'ah radhiyallahu anhu, "Ya Rabi'ah, sal." Wahai Rabi'ah, silakan minta sesuatu. Allahu akbar. Manusia yang kata-kata dia didengar oleh Allah, Khalilullah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat, "Mintalah apa yang engkau inginkan, aku akan doakan kepada Allah." Apa yang akan engkau minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai saudara-saudariku, jika engkau berada di sana ketika itu? Sal, mintalah. Tamanni, dalam riwayat lain tamanni. Angan-angankanlah, sebutkan harapan dan cita-citamu, hai Rabi'ah. Rabi'ah menjawab, "Uridu murafaqataka fil jannah." Wahai Rasulullah, aku ingin menemanimu di sorga. Ya Rasulullah, aku ingin menemanimu di sorga. Subhanallah, apalagi yang paling membahagiakan bagi kita daripada bertemu dan berkumpul dengan orang yang paling kita cintai, yang wajib kita cintai melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Berkumpul bersamanya di sorga kelak. Adakah cita-cita yang lebih mulia dan lebih tinggi daripada itu? Aku ingin menemanimu di sorga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan. Fa'inni alayya bikathratis sujud. Bantulah aku untuk mendoakanmu dengan memperbanyak sujud. Cita-cita saja tidak cukup, wahai saudaraku. Harus ada amalan, harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rabi'ah,
fa'inni alayya bikathratis sujud. Bantu aku untuk mendoakanmu, untuk memohonkannya untukmu dengan memperbanyak sujud. Saudara-saudariku, siapa engkau dan apa yang engkau inginkan di dunia ini? Ketahuilah, manusia hidup di dunia ini hanya memiliki dua tujuan. Silakan pilih Anda termasuk yang mana. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang hanya menginginkan dunia, dan di antara kalian juga ada yang menginginkan akhirat. Semoga Allah tabaraka wa taala memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang menginginkan akhirat, menginginkan ridho Allah tabaraka wa taala, dan melihat wajahnya yang mulia di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam bis-shawab. Mendengar dari suara demikian tadi sedikit tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Zubair Al-Hawari Al-C hafizallahu taala. Mendengar dari suara Quran yang berbahagia, kita akan melanjutkan kajian kita dengan pertanyaan dari pendengar. Yang ingin berpartisipasi bisa mengirim SMS ataupun bisa menelpon langsung ke 0271 804 6051. Dan insyaallah pertanyaan dari pendengar semuanya akan dijawab oleh Ustaz Abu Zubair. Kita akan terima penelpon pertama. Assalamualaikum. Ya, silahkan. Dari siapa? Dari siapa, Pak? Dari Pak Nur. Di mana? Di Bajaraja. Ya, silahkan ke Ustaz Abu Zubair. Assalamualaikum Pak, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Pak, ini pertanyaannya soal apa ini Pak? Saya mau nanya nih. Iya. Masalah kesehatan, masalah ruqyah itu apakah masuk di sistem sini juga? Apakah? Ini saya kan mau nanya tuh, misalnya ruqyah itu di tempat Bapak itu ya berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali gitu? Iya. Ya, itu aja Pak. Itu kan sama itu bapak saya kan sakit, ya kena gangguan jin lah gitu. Itu apakah bisa diruqyah di situ? Apa ntar gimana caranya gitu Pak? Iya. Baiklah. Ya, silakan. Udah gitu aja. Iya Ya. Pak. Iya. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Penelpon yang berikutnya. Halo. Iya, Iya. dari siapa? Ini Ustaz Ahli Slamet di Boyolali. Silakan, ini pendengar setia kita ini, Pak. Silakan Pak Slamet. Ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi Ahli wabarakatuh. Slamet di Boyolali. Iya, silakan. Ustaz, gini, permasalahannya ketika kita berdoa, nggak pernah kita merasa bersedih atau banyaknya dosa, ataupun seperti kajian-kajian kita sering mendengar cerita-cerita atau kisah-kisah yang mengenai neraka, tetapi kita nggak merasa bersedih dan menangis. Apa yang menyebabkan itu semuanya, Ustaz? Iya. Saya khairan. Wa iyyak. Ya, mungkin dijawab dulu, Dad. Fadhil. Iya. Yang pertama tadi nggak dijawab. Tentang masalah ruqyah tadi. Antum jelaskan. Iya, pertanyaan yang pertama tadi bertanya mengenai ruqyah, tapi pertanyaannya tentang bisa nggak meruqyah itu kita serahkan kepada Ustaz Abdul Qahar aja itu ya. Karena afwan Bapak yang bertanya tadi, karena saya kebetulan tamu di sini, sehingga itu kita serahkan kepada ustaz-ustaz yang ada di sini, mungkin Ustaz Rahmat nanti atau yang lainnya yang akan menjawab. Dan kita jawab pertanyaan yang kedua dari Al-Akh Slamet di Boyolali. Ustaz, kenapa kita mendengarkan nasihat-nasihat, kisah-kisah, peringatan-peringatan Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang azab, tentang siksa, tetapi hati kita tidak tersentuh, hati kita tidak tergugah, mata kita pun tidak menangis. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala pernah menjelaskan di salah satu kitabnya, hati itu erat kaitannya dengan mata, atau sebaliknya mata itu berkaitan erat dengan hati. Jika hati tersebut bersih, sehat, maka air mata pun akan deras. Nah, tidak ada yang mengotori hati itu melainkan maksiat.
Tidak ada yang membuat hati itu ternoda, kotor, kecuali dosa-dosa, maksiat yang kita lakukan. Kalla bal rana ala qulubihim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak. Akan tetapi sesungguhnya rana ala qulubihim, yang menodai hati mereka itu adalah apa yang mereka perbuat. Dosa-dosa. Itulah yang menodai hati manusia, sehingga hati tersebut tertutup, terbungkus oleh dosa-dosa, nokta-nokta hitam dosa tersebut, sehingga sehingga cahaya tidak lagi menembusnya. Oleh karena itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau sahhat qulubuna ma syabi'at minal Qur'an." Kalau hati kita itu sehat, kalau hati kita itu selamat, kita tidak akan pernah puas dengan Al-Quran. Kita tidak akan pernah merasa kenyang dengan Al-Quran. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, tidak ada lagi yang bisa menghidupkan hati kecuali mawa'idz Qur'aniyah. Nasihat-nasihat Quran atau nasihat-nasihat nabawiyah, itulah yang bisa menghidupkan hati yang mati, menyehatkan hati yang sakit, agar cahaya tersebut kembali terang benderang di dalam dada kita. Bacalah Al-Quran, tadabburi maknanya. Baca dengan lisan dan hati. Jangan hanya membaca dengan lisan lalu hati kita tidak ikut memahaminya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Lihat, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Fawaid menjelaskan syarat agar kita bisa mendapat manfaat dari Al-Quran itu adalah inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut, kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, sungguh terdapat peringatan untuk siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang-orang yang memiliki hati. Banyak dari kita berzikir, tetapi zikir hanya sekedar zikir lisan. Hati dan lisan tidak sejalan. Banyak di antara kita membaca Al-Quran, hatam 1 juz, 2 juz, 3 juz, tetapi tidak dibarengi dan tidak diiringi dengan mentadabburi ma'ani, makna-maknanya, memahami makna-maknanya, dan juga mengamalkan kandungan-kandungannya. Jadi wahai saudaraku, yang menyebabkan hati kita keras, tidak tersentuh oleh ayat-ayat Allah, tidak bergetar ketika mendengarkannya, adalah maksiat yang kita lakukan, kelalaian dan kelengahan kita. Semakin banyak maksiat, semakin jauh dari kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin mengeras hati kita. Oleh karena itu, obatnya bertaubat kepada Allah. Tangisi dosa-dosa tersebut. Jika engkau tidak bisa menangis, tangisilah kondisi itu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga pernah menuturkan di dalam kitab Al-Fawaid, yang maknanya kurang lebih, carilah hatimu di 3 tempat. Wahai orang-orang yang kehilangan hatinya yang hidup, carilah hatimu di 3 tempat. Di majelis ilmu, ketika engkau duduk di majelis ilmu. Oleh karena itu, hadirilah majelis ilmu. Datang dengan niat yang ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin mengangkat kebodohan dari diri kita dan dari umat. Duduk, simak dengan hati sebelum menyimaknya dengan telinga. Kemudian ketika engkau membaca Al-Quran, dan yang ketiga ketika engkau berkhalwat. Saat engkau berkhalwat di sepertiga malam yang terakhir, bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya akhi, salat malam itu adalah kekuatan dan cahaya bagi orang-orang yang beriman. Lihatlah, kalau kita memiliki hati yang keras, perbanyaklah salat malam di saat-saat manusia lelap dalam tidur dan impian-impian mereka. Raihlah air wudu, kemudian hadapkan wajahmu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersembah sujud, bermunajat. Tampung tanganmu ke atas langit. Sekali, 2 kali, 3 kali. Biasakan dirimu, dan setelah itu rasakanlah manfaatnya.
Suatu ketika di medan perang Al-Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu suatu malam berkeliling mengawasi kem-kem prajuritnya. Dia lihat banyak prajurit-prajuritnya yang tertidur kelelahan setelah berperang seharian di jalan Allah. Esok masih ada peperangan-peperangan yang belum usai. Lalu tampaklah oleh beliau di sebuah kemah bayang-bayang seseorang yang rukuk sujud. Lalu mendekatlah beliau, terdengar rintihan seseorang membaca Al-Quran di dalam solatnya. Lalu ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, minha huna ya'tin nasru insyaallah, minha huna ya'tin nasru insyaallah. Dari sinilah insyaallah datangnya kemenangan itu ya Allah. Dari salat malam, begitu yakinnya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, dari sinilah datangnya kemenangan itu insyaallah. Engkau wahai saudaraku ingin berperang melawan hawa nafsumu, ingin menaklukkan syaitan-syaitan, jangan lalaikan salat malam. Bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menghadiri majlis ilmu, mentadabburi makna Al-Quran, kemudian salat malam, salat tahajud, kemudian setelah itu bergaul dengan orang-orang yang soleh, sering mengingat kematian, ziarah kubur, mengunjungi dan menjenguk orang-orang yang sakit. InsyaAllah itu akan melembutkan hati kita. Dan senantiasalah berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, ilmu yang tidak bermanfaat, wa min ainin la tadma, dan dari mata yang tidak menangis. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati dan rasa takut ketika rasa takut terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu a'lam bis-shawab. Ini sudah ada berapa SMS yang sudah masuk Ustaz? Iya, silakan. Dari 8018 yang menanyakan, apakah istri atau anak kita bisa menghalangi kita masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam surga di akhir nanti ketika itu mereka masuk ke dalam neraka. Kemudian bagaimana tanggung jawab seorang suami? Ya. Mungkin ada penelpon sebelumnya. Assalamualaikum. Halo. Terputus Ustaz? Iya, kita jawab dulu SMS-nya. Alhamdulillah. Tanggung jawab suami itu jelas sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, hadis masyhur, dan hampir semua kita mendengar dan banyak di antara kita yang menghafalnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Warrajulu, dan di antaranya disebutkan warrajulu ra'in fi ahli baiti, dan seorang pria adalah pemimpin di tengah keluarganya, memimpin istrinya, memimpin anak-anaknya, memimpin rumah tangganya. Oleh karena itu dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin kelak di hari kiamat. Nah, tanggung jawab seorang suami bukan hanya sekedar menafkahi nafkah materi, tidak hanya sebatas itu. Sebagai pemimpin dia juga bertanggung jawab untuk menegakkan agama Allah di tengah keluarganya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu kalau dia menyia-nyiakan tersebut, melalaikan tanggung jawabnya, membiarkan anak-anaknya tidak salat, membiarkan istrinya lalai dan lengah, mengumbar aurat, tidak mengenakan jilbab, membiarkan keluarganya berbuat maksiat, maka dia melalaikan amanah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Alangkah buruknya seorang pengkhianat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kelak di hari kiamat, kalau itu karena dia yang menyebabkan dan dia tidak pernah berusaha membimbing keluarganya untuk taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, jelas itu akan menghalanginya, membuat dosanya semakin bertambah. Di hari kiamat, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih? Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan lain-lainnya. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqus min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mencontohkan
tuntunan, contoh yang tidak baik. Nah, orang tua ini tidak mengajarkan yang baik, tidak mengajak anaknya salat, malah mengajarkan kelalaian, kelengahan terhadap agama Allah tabaraka wa taala. Barang siapa yang mencontohkan sesuatu yang tidak baik, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jelas perintah Allah tabaraka wa ta'ala kepada setiap pemimpin rumah tangga untuk menjaga keluarganya dari api neraka. La ilaha illallah hari ini, wahai saudaraku, wahai saudariku. Para orang tua begitu memperhatikan makanan anak-anaknya, begitu memperhatikan obat anak-anaknya. Dijaga betul, makanan yang berbahaya mereka jauhkan, obat-obat yang berbahaya mereka jauhkan. Tetapi pernahkah kita memperhatikan makanan ruh anak-anak kita? Pernahkah kita menjauhkan dari ruhnya sesuatu yang berbahaya? Tidak. Bahkan sekarang di rumah kita banyak sekali berhala. Bukankah televisi itu sekarang sudah menjadi berhala, wahai saudara-saudariku? Sehingga ketika azan berkumandang memanggil-manggil, hayya ala salah, hayya ala falah, Muslim, seorang ayah, ibu, anak-anaknya duduk menatap televisi tersebut. Lebih agung dan lebih besar dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tidakkah itu telah menjadi berhala? Nah, tidakkah itu adalah racun-racun yang berbahaya, yang merusak moral anak-anak kita, merusak istri-istri kita? Lalu sang suami mengeluhkan, kenapa istri saya sekarang menjadi pembangkang, kenapa istri saya menjadi pelawan, kenapa istri saya banyak tuntutan dan permintaan. Ya Allah, bukankah engkau wahai suami yang membiarkan istrimu menyaksikan gemerlapnya fitnah dunia di depan layar kaca tersebut? Kenapa engkau keluhkan anak-anakmu yang durhaka, anak-anakmu yang tidak mendengarkan kata-katamu, sementara engkau membiarkannya menyerap kejahatan-kejahatan itu dari televisi? Bukankah itu salah orang tua yang memiliki tanggung jawab? Nah, ini jelas apabila dia tidak segera bertaubat, kembali kepada Allah, memperbaiki kesalahannya sebelum ajal menjemput, jelas ini akan memberatkannya di akhirat. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menguatkan setiap orang tua, khususnya para suami, untuk memimpin rumah tangganya. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memperbaiki setiap rumah tangga muslim dimanapun dan kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab. Pendengar Rasulullah, masih tersisa 5 menit lagi. Bagi pendengar yang ingin menelpon, kami persilahkan. Atau di sini ada SMS yang telah masuk, Ustaz. Ya, silahkan, tafadhal. Ustaz, kalau habis dengar kajian, seakan-akan kita akan mengesampingkan dunia. Tetapi setelah beraktivitas dengan dunia, semangat tersebut jadi pudar. Lalu bagaimana supaya bisa acek atau dawam dalam masalah ini? Tafadhal, Ustaz. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Athari di dalam majalah Al-Salah. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Kabar gembira untukmu, wahai saudaraku, wahai saudariku. Barang siapa yang perbuatan baiknya membuat hatinya senang, ceria, gembira, dan perbuatan buruk, dosanya membuat dia sedih, susah, ketahuilah bahwasanya dia adalah seorang mukmin. Memang begitulah fitrah Allah, sunnatullah. Iman itu bertambah dan berkurang, wahai saudaraku, wahai saudariku. Terkadang kita dilupakan oleh dunia kita. Terkadang kita kembali seolah-olah kita ini adalah seolah-olah kita tidak tinggal di dunia. Dan begitulah kehidupan ini. Kalau seandainya keimanan kita hanya satu tingkatan saja, tidak ada pasang surutnya, itu adalah keimanan malaikat, kita manusia. Kalau seandainya keimanan kita turun terus dan tidak pernah meningkat lagi sampai akhirnya padam, itu keimanannya orang kafir. Yang memang tidak ada lagi nyala keimanan. Tetapi seorang mukmin memang keimanannya itu pasang surut. Oleh karena itu seorang mukmin ketika dia berbuat baik terasa senang, tentram, bahagia hatinya. Ketika dia salah, khilaf, berdosa,
maka rasa sesak, susah, sedih, takut, malu di dalam hatinya. Itu pertanda bahwa keimanan masih menyala di dalam dadamu, wahai saudaraku. Alhamdulillah, syukurilah Allah dan jaga nyala iman itu, jangan sampai padam. Nah, bagaimana kita menjaganya? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa idza fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa athadda tashbita wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Dan apabila mereka mengerjakan wa idza fa'alu ma yu'adzuna bihi, dan apabila mereka mengerjakan, mempraktekkan, mengaplikasikan apa-apa yang diajarkan kepada mereka, nasihat-nasihat yang disampaikan kepada mereka, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, niscaya hal tersebut adalah lebih baik bagi mereka dan akan lebih meneguhkan mereka di atas agama ini. Dan niscaya kami akan memberikan mereka pahala yang besar dari sisi kami, dan kami akan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Jika engkau ingin tetap teguh, keimanan itu tetap stabil bahkan meningkat, amalkan ilmu yang engkau dapat di majelis tersebut. Wahai saudara-saudariku, engkau hari ini duduk di majelis. Ketika di majelis tersebut seolah-olah engkau lupa dunia. Ketika engkau pulang dari majelis tersebut, kembali duniamu, dan sehingga engkau lengah dan lalai. Kenapa? Karena engkau ngaji kuping. Karena engkau wahai saudaraku tidak mengamalkan ilmu yang telah engkau dapat, tidak berusaha untuk mewujudkannya dalam keseharianmu. Amalkan, praktekkan. Ittiba', mengamalkan Al-Quran dan Sunnah setelah kita mempelajarinya adalah kehidupan bagi orang-orang yang beriman, adalah petunjuk, dan adalah istiqamah, keteguhan bagi setiap kita. Kemudian juga bergaul dengan orang-orang yang soleh, bersahabat dengan orang-orang yang soleh, akan senantiasa menasihati kita dan mengingatkan kita akan amal soleh pula. Kemudian setelah itu, tadi juga sudah saya sebutkan, sering hadir di majelis ilmu. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Setelah itu, wahai saudaraku, jika engkau merasakan ada sesuatu di hatimu, terasa sakit, melemah keimananmu, jangan biarkan. Segera perbaiki. Segeralah kembali ke jalan semula yang engkau tinggalkan itu. Sebelum penyakitmu tersebut semakin parah, sebelum semuanya berlarut-larut, sebelum penyakit itu bercokol dan mengakar di dalam jiwamu, cepat bertaubat, beristighfar, kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Namun begitulah kehidupan. Keimanan itu bertambah dan kurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena maksiat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menguatkan keimanan kita, meneguhkan kita di atasnya, dan menghidupkan serta mematikan kita dan membangkitkan kita dengan keimanan Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara Al-Quran dimanapun berada yang mendengarkan suara kami pada kesempatan ini, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga saya minta maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu kembali insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran atas waktu yang diberikan oleh Ustaz Abu Zubair. Dan sekian acara kita kajian khusus pada kesempatan malam hari ini. Saya Abdul Qahar mohon undur diri. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran Innahu laqur'anun karim. Radio Suara Quran, media kalam ilahi.